Sudah, Bu. Oke, matikan sudah, Bu. Ah, Ini ya. nanti minta tolong diingat aja tuh, Bu. Sebelum Ibu. Izin Bapak, saya punya ini udah kelihatan Kak Bapak bahan paparanku. Sudah. Nah, baik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak. Izin saya langsung mulai saja. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana proposal tesis saya dengan judul Strategi Mitigasi Pengendalian Bahaya Banjir berdasarkan Pemodelan Banjir dan Tutupan Lahan pada Subdas Distrik AB Pura. Penelitian ini berfokus pada upaya untuk mengurangi risiko banjir di wilayah AB Pura melalui pendekatan pemodelan banjir dan analisis tutupan lahan yang berpengaruh terhadap pola aliran. Berikut adalah outline yang akan saya presentasikan mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, teori, dan terakhir adalah metode penelitian. Baik, yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, bahwa frekuensi bencana hidrometeorologi di Indonesia memang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari total 31 kasus kejadian bencana yang tercatat, ada 25 diantaranya merupakan bencana banjir yang berarti hampir sekitar 80% dari seluruh kejadian bencana tersebut diakibatkan oleh banjir. Kemudian berikutnya, untuk wilayah Papua berdasarkan data yang bersumber dari DB BNPB yang kemudian saya olah dalam bentuk grafik, dapat dilihat bahwa tren kejadian bencana hidrometeorologi di wilayah Papua dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, dari tahun 2002 hingga 2022, dapat kita lihat bahwa tren 5 tahunan kejadian bencana hidrometeorologi di Papua semakin meningkat dari waktu ke waktu. Jika dilihat dari tahun 2002 hingga 2006, tercatat 18 kejadian bencana, jumlah ini terus mengalami kenaikan menjadi 19 kasus pada periode 2007 hingga 2011, kemudian mencapai puncaknya pada periode 2017 hingga 2022 dengan 51 kasus. Jika kita lihat pada jumlah kejadian bencana per kabupaten di Papua, Kota Jayapura tercatat sebagai Kota Papua tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kejadian bencana terbanyak setelah Kabupaten Jayapura, yaitu ada 21 kejadian, dan ini diikuti oleh wilayah lainnya yang turut terdampak meski dengan frekuensi yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya, jika dilihat dari jenis bencana yang terjadi di Papua, dari total kejadian yang tercatat dalam kurun waktu ini, di mana banjir mendominasi dengan 82 kasus. Kemudian berikutnya, ada beberapa studi yang telah mengidentifikasi berbagai faktor yang berkontribusi terhadap banjir. Menurut Bronstedt et al. 2018, faktor-faktor penyebab banjir meliputi curah hujan tinggi, kemudian drainase yang buruk, serta karakteristik das yang sudah mengalami perubahan seiring dengan pertumbuhan populasi yang meningkat. Kemudian menurut Justron Lubis 2008 juga menjelaskan bahwa perubahan penggunaan lahan di das Kota Jayapura memiliki dampak yang signifikan terhadap banjir. Salah satu penyebab utamanya adalah penyempitan sungai dan sedimentasi, kemudian yang menyebabkan, ya, sehingga hal itu menyebabkan aliran air menjadi lebih cepat ke sungai, kemudian meningkatkan risiko banjir. Selain itu, perubahan tutupan lahan juga turut mengganggu proses siklus hidrologi yang pada akhirnya memperburuk frekuensi dan intensitas kejadian banjir di wilayah tersebut. Nah, kemudian jika kita lihat pada tabel sisi kanan, kita dapat melihat bahwa data historis kejadian banjir, khususnya di Kota Jayapura, pada tabel ini menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 hingga tahun 2022, banjir terjadi secara berulang dengan intensitas curah hujan yang bervariasi. Ada beberapa kejadian banjir besar seperti yang terjadi pada Januari 2008, kemudian Februari 2014,
September 2020, juga Januari 2022 kejadian banjir menyebabkan korban jiwa serta kerugian harta benda, seperti itu. Nah, kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan tentang perubahan tutupan lahan di Kota Jayapura, khususnya di Distrik AB Pura dari tahun 2010 hingga 2022. Berdasarkan data Citra Satelit dapat kita lihat bahwa terdapat perubahan yang signifikan. Salah satu faktor utamanya adalah peningkatan pesat pembangunan infrastruktur dan perluasan pemukiman. Hal ini menyebabkan berkurangnya area resapan air, terutama hutan primer dan sekunder yang berfungsi sebagai penahan air. Akibatnya dengan hilangnya fungsi hutan sebagai penahan air, maka aliran air hujan menjadi lebih cepat menuju daerah dataran rendah sehingga meningkatkan risiko banjir. Pada tahun 2010 bisa kita lihat di sini sebagian besar wilayah masih ditutupi oleh vegetasi hutan. Namun ketika kita melihat pada tahun 2022, area pemukiman sudah jauh berkembang, di mana kawasan yang sebelumnya masih hijau kini sudah dipadati oleh lahan terbangun yang secara signifikan mengurangi area resapan air pada wilayah tersebut. Nah, kemudian bisa kita lihat pada berita yang diangkat dari Tribun Papua dan juga Detik News, Distrik AB Pura di Kota Jayapura merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap banjir, terutama akibat adanya kondisi kritis sungai-sungai yang ada di sekitarnya seperti Kali Acai, di mana sungai ini sering meluap apabila terjadi curah hujan tinggi sehingga dapat menyebabkan banjir parah, kemudian merusak infrastruktur, menelan korban jiwa, dan mengganggu aktivitas masyarakat. Pada Januari 2022, banjir di wilayah ini mengakibatkan 8 korban jiwa serta kerugian material yang signifikan. Di mana dampak dari kondisi ini tidak hanya terbatas pada kerugian material dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga korban jiwa, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut terkena dampak langsung setiap kali terjadi banjir. Nah, gambar ini menunjukkan permasalahan yang dihadapi oleh Subdas Distrik AB Pura, yaitu Das Siborgonyi dan Das Acai, yang saya rangkum dari laporan pengendalian banjir oleh BWS. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi pada tiap bagian das, baik bagian hulu, tengah, maupun hilir. Masalah yang terjadi pada das hulu yaitu adanya pengurangan daerah resapan air yang menyebabkan peningkatan debit limpasan air. Ketika lahan resapan berkurang, tanah tidak mampu lagi menyerap air dengan baik, akibatnya air hujan akan mengalir dengan cepat ke bagian hilir yang meningkatkan risiko banjir. Kemudian pada bagian das tengah, permasalahan yang dihadapi lebih kompleks, di mana pemukiman yang padat dan sedimentasi yang tinggi sangat mempengaruhi kondisi lingkungan, sehingga di mana sistem drainase di wilayah ini tidak berfungsi dengan optimal. Kemudian karena banyaknya drain hole yang tersumbat dan tertutup, tentu saja hal ini akan memperburuk aliran air sehingga banjir menjadi semakin sering terjadi. Kemudian terakhir pada bagian hilir, wilayah ini merupakan area yang paling terdampak akibat sedimentasi dan tumpukan sampah. Penumpukan sedimen dan sampah yang menyumbat aliran air menyebabkan air tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga sering terjadi banjir pada wilayah ini. Nah, kita tahu bahwa Kota Jayapura telah melakukan berbagai upaya untuk pengendalian banjir secara komprehensif. Namun hingga saat ini banjir masih sering terjadi secara berulang. Salah satu penyebab utamanya mungkin karena penanganan yang dilakukan hanya bersifat sektoral, artinya tidak dilakukan pendekatan-pendekatan secara ilmiah dari berbagai aspek. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam agar pengendalian banjir bisa lebih efektif dengan pendekatan yang lebih holistik. Nah, berdasarkan penelitian Akom et al. Pada tahun 2020, kita melihat dampak dari perubahan penggunaan lahan di Das Odaugana. Penelitian ini menunjukkan lebih dari 70% lahan mengalami degradasi akibat urbanisasi yang pesat. Ini menyebabkan lahan resapan air semakin berkurang sehingga meningkatkan risiko banjir, terutama ketika terjadi curah hujan tinggi, sehingga studi ini mengingatkan kita bahwa urbanisasi yang tidak terkontrol bisa memicu risiko banjir yang lebih besar, seperti itu. Kemudian penelitian lanjutan dari Pabi et al. Pada tahun 2021 menganalisis lebih jauh tentang bagaimana perubahan penggunaan lahan mempengaruhi sistem hidrologi di Das Odau. Penelitian ini dilakukan dari tahun 2000 hingga 2020 dan menunjukkan bahwa intensitas curah hujan yang tinggi dipadukan dengan urbanisasi
berdampak signifikan terhadap kondisi hidrologi di wilayah tersebut. Ini memperjelas hubungan erat antara tata guna lahan, intensitas hujan, dan risiko banjir sehingga perlu dipertimbangkan dalam perencanaan mitigasi banjir untuk masa depan seperti itu. Nah, penelitian sebelumnya telah memberikan masukan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan terkait masalah banjir. Namun, menurut saya penelitian terdahulu masih belum sepenuhnya mengkaji strategi penanganan jangka panjang untuk mencegah dampak banjir yang berkepanjangan, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih mendalam untuk menjawab tantangan ini. Nah, penelitian yang ingin saya lakukan ini bertujuan untuk mengkaji strategi pengendalian banjir pada kawasan subdas distrik AB Pura. Saya akan menggunakan pendekatan pemodelan banjir yang didasarkan pada perubahan tutupan lahan tahun 2010 dan tahun 2022 di Kota Jayapura, khususnya pada subdas distrik AB Pura yang di mana wilayah ini merupakan wilayah yang memang rentan terhadap banjir. Kenapa tahun 2010 dan 2022? Karena berdasarkan data citra satelit yang saya analisis, 2 tahun tersebut adalah titik-titik perubahan yang paling signifikan dalam tutupan lahan di wilayah distrik AB Pura, di mana pada tahun 2010 area ini masih memiliki tutupan lahan yang cukup luas, sedangkan pada tahun 2022 terjadi ekspansi besar-besaran pada kawasan pemukiman. Jadi dengan memodelkan kedua tahun ini, kita bisa melihat bagaimana perubahan tutupan lahan mempengaruhi pola aliran air dan risiko banjir. Seperti itu. Nah, kajian ini menurut saya sangat penting karena banjir dan genangan air menjadi masalah rutin dan bahkan bencana tahunan terutama di daerah dataran rendah dan bantaran sungai. Jadi saya berharap dengan adanya pemodelan banjir ini, saya dapat memvisualisasikan bagaimana air akan bergerak selama hujan deras, sehingga peta hasil pemodelan banjir ini nantinya dapat menunjukkan area yang paling berisiko dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan strategi pengendalian banjir yang secara lebih efektif seperti itu. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya sampaikan tadi, muncullah beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi perubahan tutupan lahan di kawasan subdas distrik AB Pura. Kemudian yang kedua, bagaimana pola sebaran banjir saat hujan ekstrim terhadap perubahan tutupan lahan tahun 2010 dan 2022. Kemudian ketiga, bagaimana prediksi pola sebaran banjir di masa mendatang yang diakibatkan perubahan tutupan lahan dan hujan ekstrim. Kemudian yang terakhir, bagaimana strategi pengendalian bahaya banjir berdasarkan pemodelan sebaran banjir di kawasan subdas distrik AB Pura. Tujuan dari kajian ini adalah yang pertama untuk menganalisis perubahan tutupan lahan di kawasan subdas distrik AB Pura, kemudian yang kedua menganalisis pola sebaran banjir saat hujan ekstrim terhadap perubahan tutupan lahan tahun 2010 dan 2022, yang ketiga menganalisis prediksi pola sebaran banjir di masa mendatang yang diakibatkan perubahan tutupan lahan dan hujan ekstrim, dan terakhir untuk merumuskan strategi pengendalian dampak banjir berdasarkan pemodelan sebaran banjir kepada masyarakat terdampak di kawasan subdas distrik AB Pura. Manfaatnya adalah untuk membuktikan bagaimana bahwa perubahan curah hujan dan perubahan lahan dari waktu ke waktu sangat mempengaruhi besarnya nilai debit banjir, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan secara terpadu. Dan kemudian juga dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan DAS dan pengelolaan lahan agar dampak dari bencana ke depan dapat diminimalisir. Nah, berikut adalah kerangka pikir dalam penelitian yang saya lakukan, di mana masalah utama dari penelitian ini adalah banjir yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tutupan lahan yang menyebabkan penurunan kemampuan lahan untuk menyerap air, kemudian pertumbuhan penduduk yang memicu alih fungsi lahan untuk pembangunan, serta curah hujan tinggi yang meningkatkan intensitas hujan. Kemudian faktor-faktor ini juga diperparah dengan penurunan infiltrasi tanah, yang dimana tanah yang mengurangi daya serap air dan pengendalian banjir yang memang belum optimal, sehingga penelitian ini memiliki 3 hipotesis utama. Yang pertama yaitu perubahan tutupan lahan secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan banjir. Kemudian hipotesis kedua, sebaran banjir di masa mendatang akan mengikuti pola perubahan tutupan lahan. Kemudian hipotesis yang ketiga, strategi pengendalian banjir berbasis pemodelan akan efektif dalam mengurangi risiko banjir. Penelitian ini untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka dilakukan pemodelan dan analisis perubahan tutupan lahan dengan menggunakan QGIS dan HECRAS guna memetakan perubahan tutupan lahan serta memprediksi sebaran banjir. Hasil pemodelan ini akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi risiko banjir di subdas distrik AB Pura.
Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu mengenai pemodelan banjir, bagaimana pola aliran banjir akibat adanya perubahan atau alih fungsi lahan. Kemudian berikut ada beberapa teori yang saya gunakan untuk melakukan kajian, ada bencana, kemudian banjir, daerah aliran sungai, hidrologi, debit air, kemudian tata guna lahan, pemodelan banjir, strategi, mitigasi, pengendalian banjir, dan terakhir adalah analisis SWOT. Masuk pada metode penelitian, lokasi dari penelitian ini adalah pada Subdas Distrik AB Pura, yaitu Das Acai dan Siborgonyi, yang di mana keduanya merupakan aliran utama yang melintasi Distrik AB Pura, sehingga ketika terjadi curah hujan yang tinggi atau perubahan pada kedua das ini, maka akan berdampak langsung pada kejadian banjir di wilayah AB Pura, serta beberapa permasalahan yang memang telah disampaikan pada latar belakang tadi. Kemudian jenis penelitian ini yang digunakan yaitu kuantitatif dan kualitatif, dan rencananya waktu penelitian kemarin memang rencananya mudah-mudahan bulan November sudah bisa dapat diselesaikan, mudah-mudahan proposalnya bisa diselesaikan sampai bulan November. Kemudian untuk alat dan bahan penelitian ada laptop, kemudian software QGIS, software Hekras, dan juga software SWOT. Kemudian kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada Kepala BMKG, BPBD Kota dan Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum, BPDAS, kemudian Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Balai Wilayah Sungai, serta akademisi. Kemudian teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu ada data sekunder dan data primer, di mana data sekunder terdiri beberapa komponen, antara lain data curah hujan yang diperoleh dari BMKG, diambil dari wilayah Kota Jayapura pada saat kejadian hujan ekstrim yang terjadi kemarin pada tanggal 6 Januari 2022 dengan format berupa soft file, kemudian peta das yang diperoleh dari KLHK, termasuk DEM, data elevasi digital yang diperoleh dari Tanah Air Indonesia, kemudian tekstur tanah. Data ini diambil dari sistem USDA menggunakan format TIFF, kemudian infiltrasi yang nantinya diperoleh dari perhitungan tutupan lahan dan tekstur tanah yang nantinya akan saya overlay menggunakan QGIS. Kemudian untuk data primernya seperti yang saya sudah sebutkan, dikumpulkan melalui kuesioner dari berbagai pihak. Berikut adalah pengumpulan data dan analisis data. Ada 4 tujuan utama dalam penelitian ini yang telah saya sebutkan. Yang pertama, tujuan utama yaitu menganalisis perubahan tutupan lahan di kawasan Subdas Distrik AB Pura. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data citra satelit Landsat 8 tahun 2010 dan 2022 yang diunduh dari website USGS. Kemudian data ini diolah menggunakan software QGIS untuk mendapatkan gambaran tentang perubahan tutupan lahan 2010 dan 2022. Kemudian teknik analisisnya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil analisis perubahan tutupan lahan. Kemudian yang kedua, saya akan mengkaji pola sebaran banjir yang terjadi akibat hujan ekstrim yang terjadi tahun 2022 terhadap perubahan tutupan lahan tahun 2010 dan 2022. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data DEM, kemudian peta das, tekstur tanah, curah hujan, infiltrasi, dan tutupan lahan yang diunduh dari situs resmi berdasarkan literatur yang ada. Kemudian untuk teknik pengolahan datanya juga menggunakan kombinasi dari berbagai perangkat lunak, yaitu QGIS, kemudian SWOT, dan juga Hekras. Dan analisis selanjutnya menggunakan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Kemudian untuk tujuan ketiga, saya memprediksi pola sebaran banjir di masa yang mendatang. Jenis data yang digunakan, juga teknik pengumpulan data, serta analisis data sama dengan tujuan yang kedua, di mana pada tujuan ketiga ini saya akan menggambarkan pola sebaran banjir yang akan terjadi di masa mendatang. Kemudian terakhir, saya berupaya menyusun strategi untuk pengendalian dampak banjir berdasarkan pemodelan genangan yang telah dilakukan dengan mengumpulkan data primer melalui kuesioner yang diberikan kepada stakeholder dan juga akademisi. Analisis yang digunakan yaitu menggunakan analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengendalian banjir, di mana analisis ini nantinya akan membantu saya mengidentifikasi kekuatan, kemudian kelemahan, peluang, dan ancaman berdasarkan pemodelan banjir untuk kawasan tersebut. Kemudian selanjutnya diagram alir penelitian, di mana penelitian ini dimulai dari studi literatur untuk memahami konsep, kemudian teori dan metode terkait pemodelan banjir, tutupan lahan, dan mitigasi bencana.
Setelah itu dilakukan pengumpulan data. Ada terdapat 2 jenis data yang telah disebutkan tadi, yaitu ada data sekunder dan data primer. Untuk data sekunder dikumpulkan, setelah data sekunder dikumpulkan, langkah berikutnya akan dilakukan pre-processing pemodelan banjir dengan menggunakan QGIS dan SWOT, dan nantinya akan menghasilkan peta-peta dengan format SHP. Kemudian peta ini nantinya diolah lebih lanjut dalam processing pemodelan banjir dengan menggunakan software HECRAS untuk memetakan sebaran banjir serta menghasilkan prediksi sebaran banjir dengan lebih akurat seperti itu. Nah, pada peta pemodelan tersebut, selain didapatkan pola sebarannya, nanti juga akan didapatkan informasi kedalaman genangan, kemudian kecepatan aliran, dan juga ketinggian permukaan air. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemodelan tersebut, strategi mitigasi bahaya banjir disusun melalui kuesioner. Kemudian hasil dari semua tahapan di atas nantinya akan dibahas dan dianalisis secara mendalam. Kemudian penelitian diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi dari strategi yang disusun, seperti itu. Berikut ada daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya mohon izin saran dan masukan dari Bapak. Terima kasih Bapak. Baik. Pini, Ya Bapak. Bu Pini atau Bu Pini Alia atau Ibu Napitupulu? Ini bisa Bapak. Oke, Bu Pini. Ya Pak. Yang apanya ini kan subdas ya. Kenapa Iya. subdas dia? Kenapa bukan das? Kalau kemarin saya baca di literatur, kalau das itu dia masuk dalam das Sentani terus dibagi berbagai subdas. Nah, dia tuh masuk dalam subdas distrik AB Pura. Saya baca di literatur seperti itu, Bapak. Jadi yang tadi itu si Borgoni dengan Acai itu subdas itu. Iya, Dasnya yang mana? dia masuk dalam das Sentani. Nggak tahu entah itu benar, Das. cuman di literatur saya bacanya seperti itu. Dia masuk dalam das Sentani. Dalam das Sentani itu ada beberapa subdas. Kemarin memang sempat saya tulisnya das, cuman karena saya baca itu jadi saya ganti subdas. Nggak tahu nanti gimana Pak. Nanti saya masih mesti banyak baca literatur lagi Pak. Oke, berarti pastikan dulu ya nanti Ya Bapak. di ujian proposal sudah harus kita pastikan itu subdas ya. Iya Bapak. Bu Vini, Ya yang Pak. di Jayapura, di AB Pura ini ada berapa? Nggak usah lah dulu subdas atau das itu. Berapa sungai-sungai yang mengairi AB itu yang Ibu sudah search Kok di kota Jayapura di seluruhnya AB Pak? Pura itu? Kalau di AB Pura, AB. di AB Pura Kali Aceh sama Siborgonyi Pak, yang masuk dalam distrik AB Pura. Iya benar Pak. Di daerah apa ini tidak ada ya? Di kan kalau kita tahu itu yang Kali Acai kan itu kan Kali Acai hanya sepenggal saja. Dia kan awalnya yang dari Perumnas 4 ini toh. Iya benar Pak. Dia hanya sepanggal. Kalau saya lihat dari peta ini, dia mulainya dari Iya, sini. Kali Ah, ah, Acai itu kan hanya berapa sepenggal itu ah, saja. Jadi ah, ah, memang kita harus pastikan ini ya. Kita pastikan lah itu subdasnya yang mana sih sebenarnya ya. Iya Bapak. Nanti coba Supaya saya. karena kan yang banjir selama ini di kota Jayapura kan memang AB yang Iya benar. paling berisiko ya dibandingkan dengan di Jayapura Utara umpamanya. Jayapura Selatan masih ya langganan lama yang PTC dan sekitarnya itu Jaya Asri ke bawah tuh Iya itu Pak. aja. Oke. Jadi pastikan dulu kenapa? Karena penduduk di AB itu mungkin hampir separuh penduduk kota Jayapura di AB ya.
Iya, kalau dilihat dari alih data. fungsi lahannya cepat sekali berubah untuk wilayah distrik AB Ya, Pura. cepat sekali karena Cepat memang sekali. kita terkonsentrasi di AB jadi. Oke, baik. Sama seperti yang kemarin Ibu Nur itu ya, nanti ditambahkan yang daftar isi dan seterusnya ya, Baik, Bapak. kata pengantar dan seterusnya. Kemudian harus muncul di situ dan harus tegas Ibu Pini, mengapa kita memilih distrik AB Pura itu. Kencang dia dibikin di situ ya. Walaupun Ditekan. memang sebenarnya sudah muncul juga ya. Jadi munculkan di situ pertama sekali ya. Ini kan distrik AB Pura ini kan seperti belanga ya. Benar, Pak. Kalau kita lihat itu yang ke sinilah dulu. Yang Subdas tadi, Siborgoni kan sini, ini di Kota Raja ke atas dan seterusnya sampai ke gunung sinilah. Kemudian yang Acai mendaki lagi ke gunung lagi di situ. Kemudian yang di belakang sini, Uncen belakang ke sana itu. Jadi memang dia harus muncul di situ, baru lagi harus muncul juga seberapa data-data banjir yang cukup lama. Mungkin pernah nggak di sini ya? Kalau Ibu Pini kan dia di Perumnas 4 ini ya tinggal. Ya, Itu Pak. dulu tahun 99 itu tenggelam itu Bu, bukan tenggelam. Tenggelamnya itu 1 bulan, bukan 1 bulan, 3 bulan itu. Ya, itu kan luar biasa itu. Ya, oke. Jadi pastikan dulu. Kemudian AB Pura itu kan topografi. Nah, topografi mungkin kita harus bertanya itu. Ya, tunggu sebentar ya, ada tamu. Ya, Pak. Kenapa menghilang? Bapak lagi ada tamu, Pak. Oh, Lagi ada telepon mungkin Bapak. Sebentar, Bapak. Oke. Mungkin itu harus dimunculkan itu ya. Nanti yang program studi pasca fakultas itu nanti direvisi. Ya. Ya, Pak. Kemudian dari 4 rumusan masalah ini, ya, semuanya itu tidak ada yang apa ya, tidak ada yang kuanti ya, kuali semua ya. Iya toh? Ada nggak yang bisa diangkat yang menjadi kuanti? Kuanti maksudnya gimana Bapak ya? Lah iya makanya yang topografi tadi Oh. bisa nggak dicari itu sebenarnya bagaimana sih topografi distrik ini ya? Kita mau lihat itu gini, batas-batasnya AB Pura itu yang mana umpamanya. Iya. Jadi memang itu bisa dihitung tentunya ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tadi kan muncul kualitatif, kualitatif, kualitatif. Berarti kita hanya kualitatif ya. Tidak ada angka yang bisa diangkat untuk menjadi kuanti. Begitu Bu Pini.
Ya, dipikirkan lagi. Yang kuantinya. Oke. Yang responden tadi, mungkin ada nggak NGO yang peduli dengan lingkungan ini di Kota Jayapura? Saya belum tahu Pak kalau ada. Nah, cari ya. Berarti saya harus masukin salah satu Pak ya NGO untuk yang Iya, peduli. NGO lah. Kan yang tadi itu kan semua dari kantornya Ibu Vini saja ada 2 itu tadi. Ya, respondennya. Ya. Oke, DLHK ada, BPDAS ada tadi. Ya, yang belum muncul itu Ini Pak, Kepala NGO. BMKG, BPBD, PU, Iya, BPS, akademisi, akademisi sudah Pak. sudah. NGO belum. Ya, mungkin ada yang bergerak dengan itu, dengan Baik Pak. peduli lah ya. Iya. Oke. Yang untuk data yang 2010, 2022, untuk tahun-tahun yang lain tidak ada ya? Saya hanya mau lihat ini sih Pak, kenapa saya milih 2 tahun itu? Pertama karena Mm-mm. kan perubahan tutupan lahannya lebih signifikan 2010 dengan 2022. Tadi kalau di Mm-mm. peta citra satelit saya tunjukkan signifikannya lebih kelihatan dibandingkan tahun-tahun lain. Kayak misalnya saya ambil 2015-2022, jadi dia punya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Nanti kan rencananya kan nanti lanjutannya itu saya memodelkan pola sebaran banjir. Nanti kan menggunakan Kalau Hekra. sebelum 2010? Ada Pak, cuman dia ini semakin mundur ke belakang tahunnya, dia semakin jelek. Dia punya apa sih namanya Pak? Kalau kita lihat dia punya tidak jelas gitu loh Pak. Jadi kalau mau saya mau Oh, ini, datanya bukan nah, data yang apa ya? kan kalau di gambar yang citra satelit ini aja yang tahun 2010 udah kelihatan dia nggak terlalu jelas, petanya udah nggak sejelas tahun 2022 seperti itu. Iya Maksud resolusinya saya Pak itu, maksudnya. Ya resolusinya kurang begitu setajam 2010 ke atas. atau dia ngukurnya pakai apa yang berbeda? Ngukur apa Pak ya? Citra satelitnya. Citra satelitnya saya hanya bisa ambil dia dari Google Earth Pro, Pak. Google Earth Pro-nya kan pakai JPEG. Dia hasil ininya pakai JPEG. Mm-mm. Nah, makanya ketika saya mundur, dia resolusinya semakin jelek. Tapi kalau dari USGS, citra satelitnya dia hanya tersedia terakhir tahun 2013. Makanya saya coba download 2013, terus saya bandingkan dengan 2022, dia punya perubahan tutupan lahannya nggak begitu terlalu signifikan, Pak. Jadi semakin dia mundur ke 2010 ke belakang, baru kelihatan perubahan signifikannya. Tidak ada data yang tiap tahunnya. Ada Pak, dia tersedia tiap tahun Bapak. Sampai tahun 1990, 1980 dia tersedia semua. Cuman resolusinya Sudah, jelek Pak. Jadi saya tapi nanti susah mau mau mengklasifikasi tutupan lahannya susah Pak. Di mana pemukimannya, di mana daerah hutannya, karena dia lebih resolusinya sudah jelek. Sehingga kita tidak bisa bikin, katakanlah Model umpamanya 2000 yang terbaru sekali tahun 2000 berapa? 2024 sudah ada Pak di Google Earth Pro. Kalau dibandingkan 2024 ke Boleh Pak. 2022, Kalau saya bandingkan 2024 dengan 2000, maksudnya saya bandingkan, jadi yang saya analisis 2022 dengan 2024, Bapak. enggak. Saya agak sedikit rancu itu gini, dia kan ini 12 tahun tuh, 2010, 2022 gitu loh. Bisa nggak kita buat itu katakanlah 2024, ya, mundur 22, mundur 20, mundur 18 Eh, begitu. Nggak Atau dia karena per 5 tahun umpamanya. nggak 24, 20 atau 20 umpamanya.
Begitu Sebenarnya kira-kira Bu Nah, Fani. sebenarnya bebas Bapak, cuman kenapa saya pilih 2022 karena kan kemarin kan kejadian hujan paling ekstrim sampai hampir sebagian wilayah tertutup banjir itu kan tahun 2022. Jadi saya mau Oke. modelkan curah hujan ekstrim itu yang terjadi 2022 dengan tutupan lahan 2022. Jadi kita maksudnya dari situ kan bisa lihat ini, oh sebaran banjirnya seperti itu. Gimana pada saat waktu tutupan lahannya belum seperti tahun 2022. Makanya saya mundur ke tahun 2010. Seperti itu Bapak. Tapi waktu presentasi tadi 2008 ada banjir yang besar juga itu. Iya, cuman saya kalau mundur ke 2008 citra satelitnya resolusinya sudah jelek, Pak. Udah nggak jelas. Nanti kalau klasifikasi dia terus mau modelkan dia udah susah, Pak. Karena banjir dulu 99 itu banjir besar itu Iya, malah. benar. Benar, Bapak. 99 ya. Mm-mm. Oke. Oke kalau begitu nggak apa-apa. Cuman kita argumen-argumen itu harus terus dibangun ya. Bukan pokoknya 2010 2022 bukan begitu. Dia kita harus ada argumen-argumen yang Oh bisa ya. dibangun. Oke. Kemudian untuk apa ini? Dia menggunakan citra QGIS dan HECRAS itu ya. Iya, benar. Pengolahan datanya menggunakan software QGIS, HECRAS sama SWOT. SWOT, bukan SWOT, Pak, SWOT. Jadi kombinasi 3 ini ya. Iya, benar. Nanti kan peta-petanya itu kan dia formatnya tuh kayak citra satelit semua, Pak. Nah, jadi saya harus olah Ya. lagi menggunakan QGIS. Terus untuk memodelkan sungainya berdasarkan cekungannya, saya modelkan pakai aplikasi SWOT. Nah, setelah peta-petanya tadi udah selesai, kayak ini kan ada beberapa data, ini kan ada DEM, data elevasi, kemudian peta das, tekstur tanah, itu kan semua nanti olah pakai QGIS. Kalau udah jadi, baru saya proses lagi menggunakan aplikasi HECRAS. Seperti itu, Pak. Nanti untuk memprediksi, memodelkan banjir, nanti kan bisa kelihatan, oh pola alirannya seperti apa, kecepatannya bagaimana, kedalaman genangannya seperti apa, seperti itu, Pak. Data-data kan Ibu kan tidak ada nggak data-data yang sungai-sungai itu tadi? Saya nggak pakai data sungai, hanya data curah hujan saat kejadian banjir. Yang tahun 2010 dan 2022. Hanya kejadian banjir tahun 2022, Pak. Curah hujan ekstrimnya aja, kan kemarin ada berkisar 200 ya, kalau nggak salah. Nah, 200 curah mili. hujan, jadi kejadian curah hujan pada tahun tersebut itu saya modelkan di tutupan lahan 2010 dengan tutupan lahan di 2022. Seperti itu, Pak. Dari 2010 ke 2022, 12 tahun itu. Baru 2022 yang selama ada planet bumi ini baru di situ yang paling tinggi. Curah hujannya, Pak, maksudnya. Iya. Sebenarnya yang paling tinggi waktu kejadian banjir bandang itu, tapi kan kalau di wilayah distrik AB Pura kan kemarin dia pola sebaran banjirnya itu tidak se ekstrim waktu kejadian banjir 2022, Pak. Maksudnya dia punya sebaran hanya di titik-titik tertentu, tidak luas gitu, Bapak. Jadi kan kalau saya modelkan tidak terlalu kelihatan pola alirannya. Yang peristiwa 2019 di Kabupaten Jayapura itu hanya Kabupaten Jayapura saja yang sangat tinggi Paling itu. tinggi, Begitu kira-kira Bu Pini. iya Bapak, benar 300 mm. Kalau yang 2022 kan hampir semua titik, hampir semua distrik, termasuk kota Jayapura, kemudian wilayah kabupaten, terus wilayah AB Pura, maksud curah hujannya itu hampir sebagian besar semuanya tinggi, Pak. Seperti itu. Kalau yang kejadian 2019 kan curah hujannya dia bervariasi, tidak semua tinggi seperti itu, Bapak. Karena sampel kita itu distrik AB Pura punya data enggak yang paling tinggi itu selama ada planet bumi ini, selama ada dunia ini, ada enggak? Kalau untuk AB Pura, Bapak, Iya, karena kita kan bicara AB Pura ini Ibu Vini. Bukan bicara Kabupaten Jayapura atau iya benar. distrik Jayapura Utara, begitu maksud Iya, saya. iya benar Bapak. Kenapa enggak kita modelkan dengan itu saja gitu loh? Karena curah hujannya memang kan curah hujan itu katakanlah umpamanya Ibu Vini di Perumnas 4
Bapak di Perumnas 3 ini. Belum tentu juga hujan tadi malam itu di tempat Ibu Pini hujan loh dengan di saya ini. Makanya saya coba yang sudah pernah terjadi kan Bapak seperti itu. Iya, maksud saya itu ada nggak data itu yang paling tinggi? Distrik AB Pura, bukan Kota Jayapura. Nah, kendalanya memang karena distrik AB Pura itu tidak punya alat penakar hujan, Bapak. Jadi saya hanya menggunakan data dari citra satelit untuk data curah hujannya, data GSMAP. Yang Jadi punya memang penakar hujan di mana? untuk wilayah distrik AB Pura, Pak. Enggak, di kota. Kalau kota, berarti saya harus cari lagi, Pak. Cuman kalau kita lihat datanya itu, semakin ke sini curah hujannya semakin tinggi kalau dilihat dari datanya. Tapi nggak tahu kalau 1999 saya belum ada datanya, Pak. Enggak, Kemarin hanya karena gini, datanya maksud saya itu 2008. ke depan ini kan global warming itu memang bukan isapan jempol. Jadi Iya, memang akan ada hujan terus-menerus yang luar ya, biasa kok. Itu sudah pasti. iya Ibu semakin Pini tidak, meningkat. iya, Ibu Pini tidak sebutkan saja. Beberapa hari lalu kan gurun Sahara itu banjir loh. Ibu bisa bayangkan itu gurun Sahara, banjir itu. Ibu bisa bayangkan itu gurun Sahara selama 100 tahun gurun Sahara baru kali ini dia banjir. Ibu bayangkan itu. Maksud saya itu gini, karena kita bicara distrik AB Pura, tadi kan Ibu bilang curah hujan, curah hujan, curah hujan, curah hujan. Nah, sekarang kita terkonsentrasi di distrik AB Pura saja. Mm-mm. Cari data yang Curah hujannya paling paling tinggi. tinggi. Yang paling Iya. signifikan, Bapak ya? Iya, gitu loh. Karena tadi kan Ibu bilang 2019 itu kan hanya di Kabupaten Jayapura itu pun sepenggal saja yang siklop saja yang 300 milimeter itu Iya, Bapak. Saya harus hujan lihat datanya. setahun Karena kan, diturunkan hanya beberapa jam, begitu loh. iya betul, Bapak. Ya, memang di Kota Jayapura ini curah hujannya tuh tidak semua sama, Bapak ya. Kalau Kota Jayapura Ya, sekian, AB Pura pasti berbeda. Nah, memang harus saya cek berbeda. lagi datanya di tempat lain, di entah itu Ya, mungkin citra satelit kayak gitu. Nah, kalau kayak kemarin 2022 kan yang tertakar 338 tapi Kota Jayapura itu di ya itu Stasiun kota toh, Meteorologi. kota Ya, bukan distrik benar. loh. Nah, Karena distrik kita AB Pura. bicara kecuali tadi kita mau Kota Jayapura. Ya, tapi kan kemarin waktu 2022 itu memang Bapak waktu kejadian hujan ekstrim 300 itu yang di Kota Jayapura tertakar segitu di Kota Jayapura. Kebetulan di wilayah distrik AB Pura memang waktu itu banjirnya hampir lebih rata, lebih meluas gitu loh Bapak. Hmm. Dibandingkan kalau saya lihat dari laporan BPBD dibandingkan tahun-tahun lain, Hmm. tahun 2022 itu banjirnya lebih luas. Artinya semua kecamatan, semua lurah itu hampir ada kejadian banjir, hampir terdampak seperti itu, Bapak. Kodol di laporan BPBD-nya. Makanya saya nekat ambil 2022 dibanding tahun 2019. Oke. Nanti itu dulu lah ya. Ya, nanti saya Jadi cari, nanti Bapak. Siap, Bapak. cari. Ya, nanti saya cari. Karena kita bicara distrik AB Pura, kita tidak bicara Siap, lagi Bapak. kota Kota lah, kita lebih Jayapura. sempit lagi toh. Ya, Bapak. Nanti saya cek lagi datanya, Pak. Ya. Kenapa? Karena topografi distrik AB Pura beda dengan topografi distrik Jayapura Utara atau Benar, Bapak. Selatan seperti Ibu Nur kemarin begitu loh Ibu Pini. Jadi supaya lebih tertantang gitu loh, ya. Iya, Bapak. Siap. Baik, Bapak. Karena hidrologinya itu kan memang beda sih. Dari satu distrik saja beda-beda loh. Distrik AB Pura ini kan ada sekian puluh kelurahan kampung. Nah, itu juga akan berbeda-beda lagi gitu loh. Benar, Bapak. Iya. Untuk yang lain saya kira sudah oke. Kemudian yang saya mau yang ada kuantinya lah satu gitu. Cari dulu apa kira-kira yang bisa dikuantikan di sini. Oke, Bu Pini. Siap, Bapak. Kira demikian. Yang lain nanti ditambahkan. Iya, Pak. Terima Siap. kasih. Karena Bapak ada UTS jam 7.30, jadi saya punten permisi. Pak Baik, Basa, Pak Bapak. Warpur, Pak Manalu, saya permisi tidak bisa
sampai selesai karena ada UTS yang saya harus ikuti. Oke, selamat Bu Pini. Baik, Bapak. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima Selamat kasih, pagi. Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Bapak, saran dan masukannya. Selamat pagi, Bapak. Izin Pak Maklon. Pagi, Bapak. Ya, selamat pagi Pagi, Pak Bapak. Bu Vini, Pak Basa, dan semua yang ada, Pak Manalu, dan semua yang ada di room Zoom ini. Selamat pagi untuk semuanya. Karena Pak Sielagan yang membuka, dan beliau pagi ini ada ujian, sehingga mungkin saya membantu kita ya. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Pak Dr. Mahorbo untuk memberikan saran, masukan, maupun ada hal-hal yang minta untuk diklarifikasi, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Maklon Warpur. Bisa kedengaran suara saya, Kak? Bisa. Izin Bapak. Bapak, apa saya tidak perlu presentasi lagi atau bagaimana, Bapak? Untuk apa presentasi? Saya tadi ikuti kok. Oh, habis tadi mulainya 6:30 karena Bapak minta dimajukan. Kalau memang Bapak perlu saya presentasi ulang, nggak apa-apa, Pak. Saya presentasi ulang, Pak. Saya tadi udah masuk jam kurang seperempat. Jadi udah apa tadi? Ya, baik, Bapak. Baik. Saudara ini Ya, Bapak. yang karena ini masih sitkom toh? Iya, Bapak, benar, Pak. Ya, jadi tadi apa disampaikan apa penanya terdahulu itu mungkin sudah sangat jauh ke ke proposal atau hasil. Ini masih sitkom. Bagaimana kita ini sudah layak tidak untuk tesis, sudah memenuhi syarat tidak. Nah, itu sebenarnya intinya dan itu kepastian lokasi di mana, metodenya bagaimana, itu yang utama dan cakupannya. Jadi ini sudah distrik karena menyangkut 2 subdas yang ada. Jadi itu subdas, memang itu das Sentani, subdasnya itu yang tadi Ibu katakan itu. Ada beberapa yang mungkin yang perlu saya komentari di sini. Ini di dalam pendahuluan dalam karya tulis ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi, tabel dan gambar tidak lazim. Jadi buat aja dalam bentuk narasi itu, apa maknanya itu? Nanti itu dimasukkan di bab 2. Yang semua tabel-tabel dengan gambar. Jadi di situ masih dalam suatu bagaimana kita memaparkan ide, gagasan kita dan apa yang menjadi isu utama, main isunya dari informasi-informasi yang ada dan mengapa kita melakukan itu dengan metode apa. Itu intinya. Jadi data-data yang ada pada bab 1 dalam bentuk tabel dan gambar itu masuk di dalam tinjauan pustaka, kajian pustakanya itu. Ya, jadi nanti bagaimana cara masukkan buat dalam bentuk narasi. Nah, narasi itu ya apa sih maknanya ini berdasarkan data ini di sekian. Nanti lengkapnya bisa dilihat di bab 2. Begitu ya? Iya, Bapak. Kedua, Bapak yang naskah yang ada ke saya tidak ada namanya hipotesis. Iya, Bapak. Tapi tadi sampaikan ada hipotesis penelitian. Betul Iya, atau Bapak. tidak? Iya, benar, Bapak. Soalnya kemarin baru saya perbaiki lagi paparanku, Pak. Jadi belum masuk di naskah. Nanti saya perbaiki untuk proposal, Bapak. Ya, karena kalau ada hipotesis, maka harus ada perumusan hipotesis, ada uji hipotesis dalam bab 3 itu. Kita Iya, menguji hipotesisnya dengan cara apa? Dengan metode apa? Dengan apa? Rumusnya, formula apa? Namanya hipotesis itu harus diuji. Nah,
kalau itu cukup perumusan masalah saja sebenarnya, atau pertanyaan penelitian atau perumusan masalah semua Baik. Pak. Jadi ini ya kalau namanya hipotesis, betul itu harus sebab akibat, dan itu haruslah diawali dengan contoh-contoh kasus yang telah ada di mana sebelumnya, sehingga kita menyimpulkan, oh kesimpulan sementara. Nah, ini seperti itu. Itu ya, jadi hipotesis. Nah, coba oke, jadi lihat di perumusan masalah itu, dalam perumusan masalah dan tujuan penelitianmu itu, lihat dulu contohnya itu kan di situ judulmu apa? Judul penelitianmu apa? Strategi mitigasi pengendalian bahaya banjir berdasarkan pemodelan banjir dan tutupan lahan di Subdas Distrik KB Pura. Iya. Nah, kemudian dari rumusan masalah keempat itu, kan itu berdasarkan pemodelan. Di mana di situ menyatakan pemodelan? Antara 1, 2, 3, 4. Di keempat, Pak. Jadi sebenarnya nanti pemodelannya itu di tujuan perumusan masalah 2 sama 3 itu udah termasuk pemodelan, Pak. Jadi pemodelan itu maksudnya pola sebaran itu, jadi saya memodelkan banjir itu untuk mendapatkan bagaimana pola sebarannya, kedalaman genangannya, kecepatan aliran airnya, itu udah termasuk dalam pemodelan, Pak. Itu udah termasuk pemodelan ya? Iya, itu maksudnya pemodelan itu udah mendapatkan informasi itu, ada pola sebarannya, ada kecepatan aliran airnya, ada kedalaman genangan airnya, nah itu termasuk dalam pemodelan. Oh, saya kira hanya di bab saya kira nomor 3. Karena pemodelan itu kita pakai untuk memprediksi biasanya ke sana, itu malahan itu berdasarkan apa yang data sebelumnya dan apa ke depan. Ya, Nah, itu dua, berarti di rumusan masalah 2 dan 3, Pak. Pemodelannya itu di iya, rumusan itu masalah 2 3, dan 3. iya, dengan menggunakan, makanya itu bagaimana prediksi apa berdasarkan pemodelan ini. Nah, Iya, itu. benar, Pak. Nah, jadi berdasarkan pemodelan perubahan tutupan lahan. Bagaimana prediksi pola sebaran banjir. Nah, jadi itu Oh iya, ya. Nanti saya data perbaiki sebelumnya lagi. ke depan. Memprediksi. Kita memprediksi itu karena kan tidak ada data, maka data sebelumnya, maka kita mendapatkan itu informasi itu kalau kita modelkan. Oh, seperti trennya bagaimana ke situ. Iya, benar, Pak. Kalau data-data yang lalu itu tidak perlu modelan, sudah ada kok. Kondisi katakan yang 1, 2 itu kan itu sudah ada. Jadi pemodelan itu kita pakai untuk mengantisipasi apa kira-kira apa sih yang apa ke depan, sehingga kita bisa membuat suatu langkah prediksi. Belum jadi. Jadi kita dapat tren yang sana nanti akan mengikuti sampai ke depan. Itulah konsep dari pemodelan itu, untuk mendapatkan apa yang terjadi ke depan sehingga nanti masuk ke nomor 4. Iya. Berdasarkan pemodelan itu maka kita tentukan strategi. Kalau dapat sini akan ke sini, akan begini seperti ini. Bagaimana banjirnya, bagaimana curah hujan itu kan tidak apa, bagaimana penutupan lahan ini kalau seperti ini berdasarkan data di lapangan seperti ini, beginilah trennya, beginilah kemungkinannya. Maka apa yang kita buat untuk mengatasi itu, untuk mitigasi kan, konsep mitigasi kan bagaimana kita dalam penanggulangan atau memperkecil risiko yang terjadi dari banjir itu strategi. Dari konsep itu yang ini harus baik. Itu nanti di 4 jadi tujuan dan apa maupun di tujuan seperti itu nanti tolong ditambahkan, diapakan, lebih dipertegas. Ini coba lihat apa lagi kerangka berpikirnya tuh. Nah, itu apa enggak salah apanya itu? Gimana, Bapak? Itu ini strategi dulu, penentuan SWOT dulu, baru strategi. Oh iya, benar, saya Ini bagaimana kamu udah dapat strateginya baru apa lagi? Iya, benar, Faktor Bapak. apa? Eksternal pendukung. Terbalik, Bapak, mohon maaf. Baru kemarin jadi saya buat, Pak. Harus hati-hati di dalam karena itu kerangka berpikir, namanya kerangka berpikir itu alur kita
oh sepertinya lah. Nah, jangan lagi udah dapat strateginya, kok apalagi itu bolak-balik nanti nggak terarah. Jadi strateginya itu nanti pada yang terakhir. Iya. Nah, jadi di sana apa itu? Itu dulu lihat. Jadi ya. Jadi yang biasa dipakai di kalian BMKG itu infiltrasi apa atau apa? Atau kalau di apa itu resapan, daerah resapan. Resapan. Hah? Resapan Berkaitan air, dengan Pak. banjir. Resapan air. Iya, jadi jangan menggunakan infiltrasi. Baik, Berpura. Bapak. Siap. Jadi menggunakan apa bahasa-bahasa teknis di dalam banjir, dalam air itu. Makanya kan kenapa kita perlu adanya vegetasi itu karena bisa membantu resapan air tanah, bagaimana menyerap air itu meresap. Bukan infiltrasi itu apa? Banyak dipakai di dalam konsep-konsep itu apa di sosial atau politik atau apa seperti itu. Tapi berkaitan dengan iklim itu biasa itu resapan, daerah resapan seperti itu. Kalau infiltrasi politik kita masuk masalah ajaran sesat atau apa, masuk ke dalam apa ajaran apa, konsepnya biasa. Jadi jadi sebenarnya mau apanya itu tidak jauh beda, tetapi di dalam menggunakan suatu bahasa teknisnya itu harus apa jelas. Nah, jadi ada pergeseran makna sesuai dengan bidang yang kita kaji. Paham ya? Baik, Bapak. Siap. Oke. Nah, jadi ada lagi yang apa? Kalau secara umum sudah sebenarnya itu. Kemudian yang data yang akan kamu kumpulkan. Tadi ada seperti halaman berapa itu di Bapak nggak ada halaman, tapi itu tadi di yang poin bab 2 itu poin 21, 12 kan itu dalam analisis SWOT merupakan metode evaluasi untuk mencari strategi akan dilakukan itu tadi. Itu yang tadi mencari strategi menurut Susilo. Jadi SWOT dulu, analisis SWOT dulu, baru strategi, bukan strategi baru SWOT. Oh iya, ya baik, Bapak. Jadi ya toh, coba lihat udah ada toh. Iya, Pak. Itu Siap. teorinya yang seperti itu. Jadi jangan terbalik nanti. Iya, iya. Kalau terbalik itu, jadi analisis SWOT dipakai merupakan metode evaluasi untuk mencari strategi, bukan dan seterusnya. Itu, jadi itu konsep dari. Kemudian data yang kamu dikumpulkan itu ada curah hujan, peta tutupan lahan, elevasi digital, batas daerah dan sungai, tekstur tanah hingga dan data dengan infiltrasi daerah resapan hujan, daerah resapan. Ini yang kamu ambil data ini dari mana saja? Apakah hanya di distrik AB? Kalau untuk distrik enggak sih, Pak. Kalau data curah hujan itu kan saya ambil Kota Jayapura. Karena memang belum ada untuk distrik AB Pura, belum ada alat penakar hujannya. Tapi mungkin saya rencananya karena saya harus ambil beberapa titik, mungkin saya nanti pakai data citra satelit seperti itu, Pak. Nah, kalau tutupan lahan, dam, peta das, tekstur tanah, infiltrasi itu kan ambil dari website berdasarkan literatur. Jadi saya download berdasarkan batasan wilayah. Jadi untuk ini saya ambilnya khusus untuk batasan wilayah distrik AB Pura. Ini yang menjadi apa? Kalau berbicara das atau subdas itu adalah satu sistem. Ya, satu sistem artinya itu harus termasuk itu catchment area. Kalau untuk tutupan lahan harus berapa dengan catchment area. Tahu catchment area toh? Iya. Nah, daerah yang penangkapan hujan, air hujan itu, tangkapan air untuk jadi hujan, itu juga menentukan. Jadi bagaimana di hulu? Nah, di hulu itu mempengaruhi. Kalau mungkin di AB bisa saja bagus daerah tutupan lahan, tetapi di hulunya, iya benar, Bapak. Itu juga, itu juga sangat Jadi itu karena das maupun subdas itu berbicara itu ekosistem. Nah, jadi ekosistemnya itu bukan hanya di situ saja, tapi
terutama kalau itu das, itu berkaitan erat sekali dengan apa yang disebut dengan catchment area itu, daerah penangkapan hujan, Penangkapan tipe air. sungainya, kepalanya itu apakah daun atau apa, seperti itu. Jadi ini perlu nanti itu yang dipakai sebagai dasar di dalam apa strategi. Jadi nanti mungkin bisa saja, oh kalau ini mungkin karena tutupan areal, jadi daerah bukan infiltrasi, daerah tangkapan air juga sudah berkurang karena dipakai untuk bangun. Nah, bukan hanya di sekitar AB, tetapi di hulu itu. Mungkin di AB bagus, tapi kalau di hulu tidak ada lagi, ya banjir juga nanti. Iya, Nah, benar. jadi sehingga konsepnya adalah konsep ekosistem. Itu cara berpikirmu. Ya. Data ini untuk nanti kamu memperlengkapi, karena ini sitkom konsepnya itu untuk penyempurnaan. Apakah ini sudah layak untuk suatu tesis atau tidak? Nah, ini dari secara keseluruhan itu tadi hanya beberapa yang Bapak bisa sampaikan. Ada satu informasi yang perlu Ibu dapat, yaitu RDTR AB Pura sudah ada, karena memang Bapak tidak ikut Bapak sudah ikut membahas itu yang dibuat oleh Prof. Aldri juga, bukan Pak Maklon juga ada di situ yang ikut menyusun RDTR. Itu sangat menentuk apa. Jadi bagaimana konsep RDTR, karena nanti yang paling bermasalah banjir itu adalah terhadap pemukiman, toh. Nah, Iya. terhadap pemukiman itu di di AB, karena di sana bukan terhadap daerah pertanian atau apa, itu yang menjadi problem besar nanti itu terhadap pemukiman. Nah, jadi nanti bagaimana di dalam RDTR, rencana detail tata ruang wilayah AB Pura, itu sudah ada bagaimana nanti itu juga kalau ada perumahan di sini bagaimana kita mitigasinya itu. Nah, apakah rumah harus bagaimana dari sekitar daerah das juga, daerah yang tingkat banjir itu sangat rawan, tidak rawan, kurang rawan kan, nanti ada mungkin 4 kategorinya, di mana yang perlu nanti, karena strategi pasti ada skala prioritas, tidak semua distrik AB rawan banjir, hanya beberapa tempat, nanti petanya itu pasti sudah ada. Nah, dari apa dan di mana, tapi ada daerah-daerah tertentu yang mungkin tidak memerlukan strategi seperti itu, tapi mungkin strateginya adalah katakan di daerah hulu itu adalah menggunakan penghijauan, tapi di AB-nya bukan penghijauan, tapi mungkin bangunan-bangunan itu tidak boleh, bantaran kali itu katakan seperti itu, sehingga mengurangi. Itu salah satu bentuk mitigasi. Karena nanti di dalam informasi-informasi nanti Ibu bisa menangkap data yang bisa Ibu olah dengan baik. Tadi yang rawan banjir itu bisa kita itu yang yang terakhir ini, karena ini Ibu harus betul-betul menyampaikan kuesioner kepada para ahli yang Ibu pilih, ke siapa saja yang Ibu tentukan, itu berdasarkan pengalaman. Banyak nanti kesimpulannya itu tidak masuk akal, kesimpulan strategi tidak masuk akal, karena yang menyusut, yang mengisi angket yang dibuat itu dalam wawancara kepada katakan itu, walaupun akademisi dikatakan itu tidak memahami konsep, konteksnya itu. Harus betul-betul memahami konteks, jadi dijelaskan apa itu. Iya, Bapak, siap. Karena Bapak waktu masalah BRGM di Jakarta, kita ada sekitar, ya mungkin hanya Bapak yang bukan profesor, kita ada 9 profesor dalam menentukan pembobotan itu, nilai-nilai itu. Jadi kadang-kadang kalau banyak orang tidak paham, tidak tahu harusnya berapa ini nilainya itu, karena kita nanti kalau gitu berkaitan dengan pemberian bobotan nilai dalam mengolah SWOT analisisnya itu. Mana kira-kira yang skala prioritas, harus memahami konsep. Walaupun itu dari akademisi, dia ngerti tidak konsep. Jadi Ibu masalah tentang banjir dan karakteristiknya itu. Walaupun itu, jadi hal-hal seperti itu yang menyebabkan nanti banyak contoh strateginya tidak logis, tidak masuk akal, karena hanya berdasarkan itu banyak para pakar yang dipakai, tapi pakarnya itu tidak mengerti
apa yang dia apa. Yang penting ada jabatannya. Iya. Nah, itu nanti hanya itu. Yang lain secara umum sudah bagus, sudah siap maju untuk seminar proposal. Paham ya apa masukan Bapak? Siap Bapak, paham. Oke, saya kembalikan ke Dr. Maklon Warpur. Silakan Pak Maklon. Terima kasih Pak Dr. Maharbo. Kami berikan kesempatan kepada Dr. Novan. Ada? Halo Pak Novan. Selamat pagi. Pak Novan. Oke, baik. Sambil tunggu Pak Novan. Ibu Vini, Ya Bapak, siap. bisa dengar suara saya? Dengar Bapak. Ya, jadi saya setuju dengan penanya terdahulu, terutama apa yang baru disampaikan oleh Pak Dr. Mohorbo tadi itu. Di bab 1 ini diperhatikan, ya, itu diperbaiki, terutama yang tabel-tabel tadi. Itu harus dipindahkan ke bab 2, atau kalau mau dipakai berarti narasinya saja yang dibuat, ya. Di bab 1 itu tidak ada tabel dan gambar. Nah, sebelum saya lanjut, menurut saya Ibu Vini, ya, Ibu Vini, Ya Bapak. proposal ini sudah layak untuk dilanjutkan ke ujian proposal, ya. Siap Bapak, terima kasih. Yang pertama. Yang kedua, perhatikan saran yang disampaikan oleh Pak Dr. Maharbo tadi. Iya Pak. Yang ketiga, memang betul untuk perumusan masalah. Itu masih, saya lihat yang tujuan nomor 3 itu masih secara umum, ya. Sehingga mungkin nanti dilihat lagi untuk lebih difokuskan lagi terkait dengan judul penelitian ini, ya. Ya, siap Bapak. Dari pola itu, dari pemodelan, baru disusunlah strategi, ya. Strategi, iya benar Bapak. Terus untuk bab 2 itu untuk menjawab pas Dr. Sialagam punya pertanyaan tadi saya lihat ada DAS, sudah dibahas tentang DAS, ya. Iya Pak. Mungkin nanti tambah sedikit lagi tentang DAS Sentani. Oh, berarti saya perjelas lagi Pak, ya. Nah, nanti tambah lagi sedikit. Tadi kan DAS secara umum, baru Iya, masuk lagi ke DAS Sentani. Baru nanti DAS Sentani terdiri atas berapa subdas. Iya, Kalau benar salah Bapak. berapa? Ada 2 kan. Terus salah satunya itu yang DAS Sentani ini. Iya. DAS Sentani, sorry. DAS Sentani baru, Gorgonya sama. ya, baru terdiri atas berapa subdas. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Horbo tadi. Jadi itu Iya. betul subdas, ya. Benar Bapak. Ingat jelas, ya. Iya Bapak. Terus yang berikut betul, kerangka pikir diperbaiki sesuai dengan saran dari Pak Dr. Marbo, ya, diperbaiki. Iya benar Pak. Karena itu hanya salah penempatan saja, ya. Iya Pak, siap. Salah penempatan saja itu. Terus menyangkut perumusan masalah tadi, kalau menurut saya tidak usah pakai perumusan masalah, hipotesis. Oh iya. Tidak usah pakai hipotesis, langsung saja ke perumusan masalah, karena kalau pakai hipotesis itu perlu diuji, ya, itu perlu diuji, ya. Baik Jadi Bapak. tidak hipotesis, langsung saja perumusan masalah. Iya, siap Bapak. Ya, terus yang berikut di bab 3, ya. Bab 3 tadi mana, ya? Saya ulangi lagi karena itu sangat penting yang disampaikan Pak Dr. Morbo dalam penentuan siapa yang harus mengisi kuesioner. Iya. Dalam penentuan, dalam mengisi kuesioner itu, sehingga betul-betul mereka yang paham atau mengerti tentang apa yang ditanyakan nanti, ya. Jadi hati-hati dalam pemilihan penentuan kuesioner, pakar
Siap untuk Bapak, siap. mengisi nanti. Terus kalau boleh, nanti lampirkan pertanyaannya, kuesioner yang akan ditanyakan kepada pakar nanti ya, supaya itu bisa dikoreksi dikoreksi pada saat ujian proposal nanti ya, Oh iya. kalau bisa. Nah, Ber itu ada beberapa hal yang saya tadi ada coret-coret, namun sudah disampaikan oleh kedua penanya sebelumnya, saya tidak mengulangi lagi. Daftar pustaka. Siap Bapak. Daftar pustaka itu ada 62 toh. Iya Bapak. Oh, ada yang tadi Bapak lihat itu hampir 1-2 baris kah? Itu semua itu isinya itu daftar pustaka semua. Nanti dilihat lagi, terutama Ibu, ada daftar pustaka yang umurnya lebih tua dari saya. Iya. Itu memang kalau dalam bidang-bidang tertentu, kalau memang buku itu sekarang tidak ada, itu tetap dipakai. Siap Bapak, Oh, siap. Tapi kalau boleh buku itu mungkin diacu dalam siapa, ditulis dalam siapa ya, supaya Iya. ambil yang terbaru ya. Siap Bapak. Itu yang tadi 1962 itu. Nah, belum tentu buku itu, atau mungkin ibu punya kah? Enggak, saya nyari dari internet Pak. Saya Dari searching. internet. Ah ya, internet. Berarti saya harus jelaskan di dalam, misalnya dalam buku ini kayak gitu Bapak ya. Iya. Kenapa coba internet? Tapi siapa yang Ya, memasukkan benar. itu? Kemarin belum sempat saya masukkan soalnya hanya sempat yang satu yang dalam buku Science Environment aja yang saya masukkan. Yang lainnya belum, nanti saya masukin Bapak. Iya. Baik, nanti dilihat lagi ya. Tidak Iya apa-apa. Bapak, siap. Itu buku-buku yang memang, kalau buku yang memang sudah tidak ada, tetapi memang harus dipakai, terutama dalam hal metodenya. Oh, bagaimana metode pengambilan data atau teknik analisis data. Di biologi juga ada, seperti siapa ini, bukunya sudah lama, tetapi dipakai. Tetapi nanti orang bilang dalam siapa begitu ya. Iya Bapak. Terus nanti usahakan supaya daftar pustakanya ini diwarna hitamkan semua ya, karena ada yang HTTP itu dia warna ini ya. Terus Biru, nanti Pak. untuk ditulis toh, misalnya halaman 38-nya atau dari halaman 38 atau halaman 39. Iya Pak. Yang halaman pertama daftar pustaka ada HTTP, www dan seterusnya ya. Siap Bapak. PDF. Baru nanti titik diunduh pada tanggal berapa. Baik Bapak, baik. Diunduh pada tanggal berapa. Ya. Yang lain sudah ditanyakan oleh terdahulu, saya tidak ulangi. Sekali lagi, proposal ini menurut saya sudah layak untuk dilanjutkan ke ujian proposal dengan memperhatikan saran dan masukan dari tim penguji. Baik, siap Bapak. Demikian. Halo, kami berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Novan. Halo. Bapak Novan sudah hubungi tapi beliau tidak respon, Pak. Oh, jadi dia tidak ada dalam ruangan Zoom sekarang ini. Belum tahu Bapak, saya belum cek ada atau tidak. Cuman tadi dari kemarin saya hubungi, tadi pagi saya ingatkan tapi beliau belum respon WA aku. Beliau mungkin ada keluar daerah ya. Kalau Oke, begitu gimana Pak nanti? Nggak apa-apa. Pak Dr. Maurbo, ada yang perlu disampaikan? Silakan. Dari saya sudah lengkap itu. Oke. Ini karena Pak Novan tidak ada, jadi bagaimana Pak? Kita lanjutkan ke. Kita sudah 3 orang, Ya. sudah cukup itu karena ini masih sitkom. Kita udah bisa, nanti kalau berikutnya kalau ada kita nanti kalau nanti sudah hubungi
si ini dia bisa lanjut. Kalau misalnya juga toh dia tidak ada atau tidak bersedia, sudah bisa lanjut ke ke proposal. Ya, Dalam Bapak. waktu mungkin beberapa hari ke depan itu udah bisa. Ya, Iya. tadi lengkapi kuesioner saja yang mungkin agak butuh waktu kalau belum ada. Kalau yang lain itu hanya tinggal masalah editing konsep saja, tidak banyak berubah, mungkin berapa jam bisa itu, hanya kuesioner yang perlu. Itu aja dari saya, Pak Warpur. Baik, Pak Dr. Marbo, dengan demikian proposal atas nama Vinialia Napitupulu saya tutup. Namun sebelum kita keluar dari ruangan Zoom ini, saya ingatkan untuk yang lainnya harus segera ya. Sudah bisa ancang-ancang untuk kapan mau sitkom supaya bisa cepat selesai. Oke, selamat pagi dan terima kasih Pak Dr. Marbo dan terima kasih juga untuk semuanya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Dr. Warpur. Sampai ketemu. Pagi, terima kasih banyak Bapak sudah memberi masukan dan saran Bapak. Oke. Pagi. Saya live ya teman-teman. Makasih semuanya. Ya, selamat Bu Vini. Ya, semangat semuanya ya. Dadah. Dadah, selamat. Sudah sedikit lagi proposal. Siap. Makan-makannya jangan lupa. Kok Ya, makin Bapak. tertekan kami ya? Bu Vini sudah bisa ini ya Bu, sudah bisa lakukan pembimbingan. Siapa pembimbingnya Bu? Pak, pembimbing utamanya Pak Sialagan, yang pendampingnya Pak Maklon. Pak Maklon ya. Oh iya, Ya. nanti kalau misalnya ini nanti kasihkan mereka SK-nya toh. Nah, siap Kalau Ibu. mau lakukan pembimbingan ke Ya. mereka. Nanti kalau misalnya Ibu mau masuk proposal, kami minta ACC dari beliau berdua toh. Iya, baik Nah, Ibu. untuk jadwal ujian selanjutnya baru Iya. bisa kita jadwalkan. Oke. Siap, Ibu. Makasih banyak Bu Mita ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, teman-teman, bye-bye semua. Bye-bye, selamat.